Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani في كتاب تاريخ الحوادث والأحوال النبوية نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سيد الصالحين في الدارين آمين. لأن قال نبذة من معجزاته, sepintas atau sedikit daripada mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Mukjizat adalah termasuk daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi untuk menunjukkan bahwasanya dia benar-benar seorang nabi. Dan mukjizat itu tidak bisa dikalahkan. Kalau mukjizat itu bisa dikalahkan, bukan namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa namun bisa dikalahkan, bukan namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kenapa demikian? Karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukuhkan, menguatkan dakwah seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan orang yang mampu mengalahkan daripada mukjizat tersebut. Ada namanya mukjizat, ada namanya irhasat. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah adharallahu ala yadil anbiya. Perkara yang luar biasa yang Allah tampakkan di tangan para nabi setelah menjadi seorang nabi. Adapun masa kecilnya para nabi, mereka memiliki keistimewaan, itu namanya irhasat. Ya, dalam lahirnya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW masa kecilnya, ya, kemudian ketika dinaungin oleh awan ketika pergi ke kota Syam, ya, dan lain-lain sebagainya, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebelum diutus sebagai seorang nabi, itu namanya irhasat. Ada karamah, karamah itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada lagi ma'unah, orang luar biasa, perkara yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Ma'unah, bantuan, ya. Tidak terlalu takwa banget, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang memperlihatkan suatu keistimewaan kepada orang tersebut sebagai ma'unah, pertolongan ketika di masa-masa kesulitannya dia. Ada lagi istidraj. Istidraj itu perkara yang luar biasa yang Allah tampakkan di tangan orang-orang yang fasik. Ya, namanya istidraj. Padahal dia tidak pernah sholat, ya, tidak pernah ibadah, ya, namun dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air. Ada namanya istidraj. Dia manjur danya, ya, namanya istidraj min Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kitanya dieluk-elukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan atau menyiksanya orang tersebut. Begitu. Ada namanya ihanah. Ihanah itu adalah menghinakan. Ya, menghinakan seperti yang dialami oleh Musailamah al-Kadzdzab ketika pengikutnya minta kepada Musailamah, "Ya Musailamah, engkau mengaku menjadi seorang nabi." Ya, dulu Rasulullah SAW itu ketika suatu perjalanan melewati suatu sumur, airnya sedikit, diludahi oleh Rasulullah, maka airnya mengalir ke atas sehingga bisa digunakan untuk wudhu oleh para sahabat dan sebagainya. Coba engkau wahai Musailamah mengaku seorang nabi, ya, ludahin agar air ini mengalir ke atas, bertambah banyak sehingga kita bisa gunakan untuk minum, untuk wudhu dan sebagainya. Maka Musailamah melakukannya. Ketika Musailamah al-Kadzdzab melakukan,
Apa yang terjadi? Air yang sumur yang diludahi tersebut bukan bertambah, tapi berkurang, habis. Ada namanya ihanah, menghinakan orang. Ya, begitu. Jadi ada mukjizat, ada irhasat, ada karamah, ada ma'unah, ada istidraj, ada ihanah. Sama-sama semuanya adalah khariqul adah. Begitu, sesuatu yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada orang-orang tertentu. Bagi pada seorang nabi namanya mukjizat, ketika belum diutus namanya irhasat, apabila kepada orang yang bertakwa namanya karamah, apabila orang yang mukmin biasa namanya ma'unah, apabila orang yang fasik atau melakukan dosa-dosa besar ada namanya istidraj, atau bisa dikatakan juga ihanah. Begitu. Faminha, termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi-nabi terdahulu. Begitu. Wa kullu ma jaza ayyakuna mu'jizatan lil anbiya jaza ayyakuna karamatan lil awliya. Ya, boleh ya, setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi maka bisa menjadi karamah daripada para aulia Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Faminha al-Qur'an wa huwa 'azzamuha. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yaitu yang paling besar, yang paling agung, mukjizat yang terbesar yang bisa disaksikan mulai dari dahulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Berbeda dengan membelah bulan, berbeda dengan membelah dadanya Rasulullah, terbelahnya dadanya Rasulullah, berbeda dengan Isra, berbeda dengan Mi'raj. Ya. Ini perkara-perkara yang bisa dilakukan yang sezaman dengan Rasulullah, hidup di masa dan melihat secara langsung Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Sedangkan kita yang di akhir zaman nggak bisa melihatnya. Mana bulan terbelah, mana? Nggak ada. Adanya dahulu Rasulullah SAW membelahnya. Sekarang nggak bisa dilihat. Isra wal Mi'raj dulu pernah dilakukan, sekarang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Makanya mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kenapa? Semua orang bisa menyaksikan Al-Qur'an tersebut, bisa mempelajari Al-Qur'an. Semuanya. Ya, mulai daripada bahasa atau lughahnya, balaghah, fasahah, badi', ya, mantiq dan semuanya lughatul Arabiyah ada dalam Al-Qur'an. Ilmiah, ijaz ilmi, ilmiahnya, ya, ijaz ilmi, mukjizat yang berbeda ilmiah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ada di dalam dunia. Terjadi dalam dunia tersebut. Tidak ada satupun yang disebutkan dalam Al-Qur'an kemudian kenyataannya salah, tidak ada. Semuanya benar. Begitu. Ada Al-Qur'an. Dan perbedaan dengan kitab-kitab yang lain, kalau kitab-kitab nabi-nabi terdahulu itu tidak menjadi mukjizat, sebagai pedoman saja. Namun Al-Qur'anul Karim sebagai kitab dan sebagai mukjizat, pedoman, namun juga sebagai mukjizat yang terbesar, paling besar. Semua orang bisa mempelajari dan bisa melihat bagaimana kemuliaan dan agungan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa yang disebutkan oleh Allah? Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari penciptaan langit sampai nanti dihancurkannya, sampai nanti masuk surga masuk neraka manusia, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak ada yang luput satupun apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada satupun yang luput dari kenyataan. Begitu. Famin al-Qur'an wa huwa 'azzamuha. Pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, ya, itu orang-orang Arab suka dengan sastra, bahasa yang tinggi,
Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan bahasa yang paling sempurna. Allah tantang mereka. Ya. Kalau seandainya kalian mampu untuk membikin satu ayat saja, coba kalian berkumpul dan bikin kalimat satu ayat. Ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada. Semua terjadi, semua kenyataan, bukan hanya halusinasi, ya, atau hanya sekedar fiksi, bukan. Tapi semuanya adalah kenyataan. Baik itu yang sudah menjadi nyata dilihat secara langsung, ataupun yang masih dalam bayangan sebagai fiksi, atau yang memang baru tergambar. Meskipun kenyataannya ada, namun bagi orang ada yang melihat secara langsung, ada yang tidak bisa melihat secara langsung. Wa syaqqus sadr, dan termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, syaqqus sadr, dibelahnya dada Rasulullah. Rasulullah SAW dibelah dadanya 4 kali. Ketika berumur 4 tahun, ketika umur 12 tahun, ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, begitu. Ada mengatakan 4 kali Rasulullah SAW dibelah dadanya tersebut. Sudah dijelaskan itu kan? Ya, Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya 4 kali Rasulullah SAW. Ketika kecil, ya, kemudian ketika 4 tahun, 12 tahun atau 25, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, itu Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan daripada atau menghilangkan hadzu syaitan, bagian syaitan yang masih ada dalam diri Rasulullah, sehingga syaitan nanti tidak akan mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak dibuang itu hadzu syaitan, ya, maka dimungkinkan syaitan-syaitan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah SAW. Oleh karena itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wal Isra wal Mi'raj, termasuk daripada mukjizat yang besar adalah Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj sebelum hijrah, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ketika setelah menjalani amul hazn, tahun-tahun kesedihan, ya, ditinggalkannya oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra, kemudian ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Thalib, sehingga tahun tersebut dikatakan amul hazn, ada tahun kesedihan. Kemudian Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf ceritanya. Ikhbaru anil Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang Baitul Maqdis ketika di pagi hari. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Mekah. Wahai orang-orang Mekah, ya, kumpullah. Sekarang kemudian kumpul. Setelah kumpul, kemudian Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya tadi malam Allah memperjalankan saya, atau Tuhan saya memperjalankan saya ke Baitul Maqdis sampai ke langit ke-7 dan sebagainya. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya, minta bukti, ya Muhammad, kalau engkau benar dari Baitul Maqdis, padahal engkau di sini nggak pernah keluar kemana-mana. Rasulullah SAW, menurut pandangan mereka, Rasulullah tidak pernah kemana-mana. Wala ke Baitul Maqdis nggak pernah. Coba kalau begitu, ceritakan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Maka diceritakan oleh Rasulullah Baitul Maqdis secara gamblang, ya, secara detail, bentuknya, ya, warnanya, semuanya berhubungan dengan Baitul Maqdis diceritakan oleh Rasulullah SAW. Wa nishiqaqul qamar, dan terbelahnya rembulan. Terbelahnya rembulan terjadi pada bulan Sya'ban. Terjadi pada bulan Sya'ban. Ya. Begitu. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak kepada orang-orang musyrikin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya memberikan tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat terbelahnya bulan, engkau akan beriman?
Maka Rasulullah SAW membelah rembulan tersebut terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Dan itu dilihat bukan hanya orang-orang Mekah, ya, orang-orang yang melihat pada waktu itu, orang yang melihat akan melihatnya. Ya, begitu. Wa annal mala min Quraisy ta'aqadu ala qatlihi fa kharaja alaihim fa khafadu absarahum wa saqatat adqanuhum fi sudurihim wa aqbala hatta qama ala rusihim fa qabada qabdatan min turab wa qala syahadil wujuh wa hasabahum. Jadi termasuk daripada mukjizatnya Rasulullah, annal mala min Quraisy, sekelompok daripada orang-orang Quraisy, mereka memiliki konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga dikumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah yang paling kuat, pemuda yang paling kuat daripada setiap kabilah, dan mereka ingin membunuh Rasulullah SAW secara bersamaan. Sehingga keluarga Rasulullah Bani Abdul Muttalib wa Bani Hashim, mereka tidak berani untuk menuntut kabilah-kabilah tersebut karena terlalu banyak jumlah mereka. Begitu. Nah, mereka itu berkumpul untuk membunuh Rasulullah. Fa kharaja alaihi, maka Rasulullah SAW keluar, ya, di tengah-tengah mereka. Fa khafadu absarahum, maka mereka semuanya menundukkan pandangan mata mereka, ngantuk semuanya. Wa saqatat adqanuhum fi sudurihim, dan mereka terlalu terlelap. Ya, tahu saqatat adqanuhum dari rahangnya ini nempel ke dada, ngantuk begini. Gitu, nempel. Wa aqbala, dan Rasulullah SAW menghadap kepada mereka hatta qama ala rusihim, sehingga Rasulullah SAW berdiri di depan mereka. Wa faqabadha qabdatan min turab, maka Rasulullah SAW mengambil segenggam gitu, daripada turab. Wa qala syahadil wujuh wa hasabahum. Syahadil wujuh maksudnya syahad itu artinya saya jelek. Syahad itu artinya jelek, tapi yang syahadil wujuh maksudnya kalian tidak melihat. Gitu. Maksudnya buta kalian. Gitu. Wa hasabahum. Fama asaba rajulan minhum min dzalikal hasa illa qutila yaum Badr. Jadi Rasulullah SAW melemparkan begitu. Setelah itu tidaklah seseorang terkena daripada debu tersebut illa qutila yaum Badr, kecuali orang itu terbunuh pada perang Badar. Semuanya mati di dalam perang Badar, orang-orang yang terkena daripada batu atau kerikilnya Rasulullah SAW. Wa ma rama yawma Hunain min turab fi wujuhil qaum illa hazzamahumullah ta'ala. Pernah ketika perang Hunain, ketika setelah perang Fathu Makkah, maka Rasulullah SAW pulang. Di dalam perjalanan pulang dicegat oleh kabilah, ya, diajak perang oleh orang-orang Hunain. Begitu. Dalam peperangan tersebut orang muslim pertama kali kalah. Sehingga kenapa kalah? Karena orang-orang muslim membanggakan bilangannya, jumlah. Itu yang dibanggakan oleh muslimin. Pada waktu itu kurang lebih 12.000 pasukan. Begitu bangga dia. Ketika bangga, Allah Subhanahu wa taala kalahkan mereka. Kalah, pertama kali pertandingan kalah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus atau menyuruh kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil mereka. Wahai orang-orang Muhajirin Ansar, wahai sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW meminta kepada kalian untuk sabat, tetap jangan kalian pulang. Sehingga habis itu
Mereka balik lagi dalam peperangan, kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini ketika Rasulullah SAW kewalahan dengan orang-orang Hunain, maka Rasulullah SAW mengambil debu dan dilemparkan kepada mereka. Debu. Setelah dilemparkan ke arah mereka, maka debu itu semuanya pasukan musuh ya, itu kemasukan matanya itu kemasukan debu yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka susah sibuk dengan ngucek-ngucek mata, enggak ngelihat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala dhahri inaqin. Rasulullah SAW pernah mengusap ya punggung onta. Lam yanzu, yang mana dia ini belum pernah digauli oleh onta betina, oleh laki-laki. Lam yanzu alaihal fahl, yang belum pernah digauli oleh onta laki. Fadarrat, maka mengalirlah susu daripada onta tersebut. Biasanya itu susu ya, itu akan keluar setelah digauli oleh lakinya onta tersebut. Tapi ini masih kecil ontanya, belum apa-apa. Tapi dipegang oleh Rasulullah SAW, punggungnya langsung mengalir susu. Wa syatu min ma'bad kanat hazila la labanat biha famasadaraha fadarrat bil laban. Begitu juga Ma'bad. Ma'ruf Ma'bad ini yang ditemui oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah. Ya, seorang badui yang ditemui oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah. Kemudian Ma'bad ini diampiri oleh Rasulullah, dan Rasulullah bilang kepada Ma'bad, ya Ma'bad, apakah ada minum? Enggak ada ya Rasulullah. Ya, enggak ada. Katanya dia belum kenal. Enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW bilang, coba ada kambing enggak yang tidak mengeluarkan susu? Ada. Maka diberikan kepada Rasulullah SAW kambing yang tidak pernah keluar air susunya. Kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW susu tersebut, maka fadarrat, ya, maka mengalir dengan sebanyak-banyaknya daripada kambing tersebut yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Wa da'watuhu li Umar an ya'izzallahu bihil Islam fastujiba lahu. Rasulullah SAW berdoa untuk Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan keberadaan Sayyidina Umar. Fastujiba lahu, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat dua orang, ada Amr bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Dua-duanya ini punya pengaruh dalam orang-orang Quraisy. Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab berkat doanya Rasulullah. Ya, minta ya Allah muliakan Islam dengan salah satu daripada Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala titipkan Islam dan iman kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu. Wa da'watuhu li Ali an yadhaballahu anhu al-har wal barad. Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Sayyidina Ali untuk dihilangkannya dari Sayyidina Ali itu rasa panas dan dingin. Sehingga Sayyidina Ali itu ketika musim dingin enggak pakai baju. Enggak terasa dingin. Ketika musim panas pakai baju tebal. Karena tidak merasa panas. Ada Sayyidina Ali. Ya,
Kenapa begitu? Karena didoakan oleh Rasulullah SAW dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fakana yalbasu fi syita thiyabas sayf. Ketika di musim asyita, musim dingin, Rasulullah SAW memakai pakaian di musim panas. Wa fi sayfi, dan di musim panas, thiyabas syita, memakai pakaian musim dingin. Wala usibu harun wala bardun, tidak menyentuh atau apa namanya, tidak menghinggapi untuk Rasulullah Sayyidina Ali harun wala bardun, baik itu panas ataupun dingin. Gitu, paham? Untuk membedakan antara saif sama syita, mana sih? Saif itu artinya apa? Syita itu artinya apa? Ya, kalau saif panas, syita dingin. Paham nggak? Jangan kebalik. Syita adalah dingin, saif adalah panas. Ya, jadi gampang. Yang akhirnya fanas. Ya. Saif itu artinya panas. Ya, kalau syita dingin. Gitu. Wa tafala fi 'ainaihi wa huwa armad fa'ufiya min sa'atihi wa lam yarmud ba'da dzalik. Wallahu a'lam. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita bahas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah apa aja. Tadi sedikit daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wallahu a'lamu bishawab.